Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Dan pada video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai pembayaran non-tunai atau cashless di KBRI Kuala Lumpur. Jadi KBRI KL telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 Juni 2024 semua layanan di KBRI Kuala Lumpur akan menggunakan metode pembayaran non-tunai. Nah, di bulan Mei ini, sekarang kan masih bulan Mei nih 2024, masih ditetapkan sebagai masa transisi untuk melakukan sosialisasi kepada kita semua nih, orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan untuk mempersiapkan diri agar nanti sudah dapat menyesuaikan dengan metode pembayaran terbaru tersebut. Mungkin untuk beberapa orang ya sudah pernah berurusan dengan KBRI KL sebelumnya menggunakan metode dengan pembayaran aplikasi M-Cash. Nah, untuk tanggal 1 Juni nanti, aplikasi M-Cash itu tetap berlaku dan tetap berjalan dan juga masih tetap dapat digunakan. Tapi yang membedakan nanti mulai tanggal 1 Juni adalah selain M-Cash, ada juga metode pembayaran lainnya yang dapat digunakan. Nah, ini ada beberapa cara untuk pembayaran menggunakan kartu yang pakai mesin edisi. Apa sih mesin edisi itu? Jadi mesin edisi ini adalah sebuah mesin yang kecil yang biasanya terletak di atas meja di kasir gitu ya. Entah itu di restoran, di mall, atau juga di kasir-kasir supermarket. Pasti kita semua selalu lihat lah ya, yang kita tinggal pakai kartu kita terus kita tap gitu di mesinnya, atau juga bisa pakai PIN. Nah, kalau mau pakai mesin edisi ini banyak pilihan kartu yang bisa dipakai. Bisa pakai kartu dengan logo Mastercard. Kemudian semua kartu debit atau juga kartu kredit yang ada logo Visanya, bisa juga pakai GrabPay, bisa juga pakai aplikasi Maybank, kemudian pakai ShopeePay, dan juga bisa pakai QR Code yang pakai Duit Now. Dan menurut saya sih yang paling bisa saya rekomendasi menurut saya yang paling bisa direkomendasikan adalah pakai aplikasi Touch and Go e-wallet. Pakai BigPay juga bisa. Jadi banyak banget ini pilihannya ya. Untuk aplikasi M-Cash sendiri tetap dapat digunakan. Bedanya nih kalau pakai kartu-kartu yang tadi saya sebutkan, Mastercard lah, ShopeePay lah, atau juga Touch and Go, maka pihak bank akan mengenakan biaya tambahan sebagai biaya admin sebesar Rp3.50 untuk setiap transaksinya. Jadi misalnya kita mau buat SPLP nih, harga SPLP kan hanya Rp35 ya. Nah, itu ada tambahan biaya adminnya sebesar Rp3,50. Maka yang akan dipotong dari kartu pembayaran kita adalah sebesar Rp38,50. Tapi biaya admin yang Rp3,50 itu tidak masuk di dalam resit ya. Nanti kan kita kalau buat SPLP dapat resit tuh. Nah, resit yang dikeluarkan oleh KBRI itu hanya sebesar Rp35 saja. Yang Rp3,50 itu kan yang ngambil pihak bank sebagai biaya admin. Jadi tidak masuk dalam resitnya KBRI KL karena bukan KBRI KL yang menerima, jadi nggak ada resitnya. Tapi kalau Anda pakai M-Cash itu tidak ada biaya adminnya. Buat SPLP Rp35 ya tetap akan dipotong Rp35. Jadi nggak perlu ada bayar tambahan yang Rp3,50 itu ya. Dan jika ada yang tanya nih nanti, kalau pakai kartu debit dari Bank Indonesia itu bisa dipakai nggak? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa dipakai hanyalah kartu debit milik Bank Malaysia saja. Jika ada keluhan tidak bisa melakukan pembayaran secara non-tunai ini, entah itu karena kita kosongan, nggak punya dokumen, entah itu karena kita nggak bisa daftar M-Cash-nya, entah itu karena kita nggak punya kartu kredit, kartu debit, atau aplikasi yang ada duit di dalamnya. Nah, sekarang nih ada caranya. Yang pertama, pasti kita harus punya smartphone ya. Kalau nggak punya smartphone gimana Anda bisa nonton YouTube ini? Kemudian tinggal download aja aplikasi Touch and Go. Nah, aplikasi Touch and Go e-wallet ini bisa kita masukkan uang sebesar maksimalnya Rp200 tanpa perlu adanya verifikasi dokumen. Isi Rp100 juga bisa sih. Artinya, bagi Anda yang kosongan tidak ada dokumen, Anda bisa memasukkan uang ke aplikasi Touch and Go e-wallet tanpa perlu dokumen. Sampai sini paham ya? Jadi, pakai aja itu aplikasi Touch and Go e-wallet. Mau bayar paspor kan itu cuma Rp110. Cukup lah itu duitnya 200, masih lebih malah. Atau kalau mau bikin SPLP lah itu malah lebih dari cukup. Kemudian mau bayar SPLP untuk istrinya, untuk anaknya, sekalian gitu ya, karena sekeluarga mau pulang rombongan nih, bisa kok dibayarin sekalian, masih cukup itu uangnya Rp200 di aplikasi Touch and Go e-walletnya. Ini
aplikasi ya, bukan yang kartu. Sekali lagi, ini yang pakai aplikasi. Jadi jangan gagal paham, aplikasinya bukan kartu Touch n Go-nya. Nah, setelah SPLP kita jadi, baru deh kita bisa memasukkan data-data kita ke aplikasi Touch n Go e-wallet itu. Kalau kita sudah terverifikasi datanya, kita bisa menambah, memasukkan uang lagi tuh, supaya kita bisa bayar compound ke immigration. Compound yang murah, yang 500 ringgit itu kan juga pakai aplikasi Touch n Go e-wallet nih. Nah, jadi satu aplikasi Anda bisa langsung melakukan di dua tempat. Di KBRI KL bisa, sekaligus ke immigration. Jadi nggak ditipu-tipu orang tuh. Kalau mau pulangnya berdua, ya tinggal top up aja 1.000 ringgit ke aplikasinya. Jadi ini memang bermanfaat banget aplikasinya. Satu aplikasi bisa dipakai di banyak tempat. Kalaupun masih ada sisa saldo uang di dalam aplikasinya, ya tinggal dibelanjakan aja di tempat-tempat yang bisa dibayar pakai aplikasi e-wallet. Dan sekarang nggak perlu banyak mengeluh ini, itu nggak bisa lah, ribet lah, nggak paham lah, nggak usah panik. Dicoba aja pelan-pelan. Zaman ini sekarang sudah semakin maju. Masa sih pemikiran kita malah mundur? Teknologi sekarang sudah berkembang pesat. Masa sih pemikiran kita malah jadi sempit gitu ya? Sekali lagi, mulai tanggal 1 Juni 2024, jangan bawa-bawa lagi uang cash ke KBRI KL. Bawa aja kartu ATM atau aplikasi yang saya sebutkan di atas tadi. Jangan bilang nggak tahu informasi ini ya. Sudah banyak loh orang-orang yang menginformasikannya di media sosial, di Facebooknya juga ada podcastnya KBRI KL tuh bisa ditonton. Kemudian juga di TikTok juga pasti ada yang buat konten tentang ini. Di Instagram juga pasti ada. Di YouTube, informasi itu ada di mana-mana, di ujung jari aja. Tinggal dicari. Dan kalau ada temannya yang belum tahu, ya tolong dikasih tahu. Kalau ada yang nggak bisa daftar aplikasinya karena sudah tua atau tidak bisa membaca, ya tolong dibantu didaftarkan. Jangan diam aja. Karena kita di Malaysia ini kan sesama warga Indonesia itu bersaudara. Jadi saling bantu, saling tolong-menolong. Oke, segitu aja ya untuk kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.